Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yunitawati, calon guru penggerak angkatan keempat dari SD Negeri 11 Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik coaching dalam komunitas sekolah saya guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3.A.7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya ucapkan kepada dua pendamping belajar saya, yaitu Bapak Haryanto SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Tablik Juniati SPD MPD selaku pengajar praktik saya. Sebelumnya saya akan refleksikan sedikit tentang coaching, yaitu merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Pada praktik coaching ini, saya mengajak rekan saya, Ibu Fitriana sebagai coachee dan saya sendiri sebagai coach. Sebagai bahan coaching, saya mengimplementasikan kasus 3, yaitu rekan Anda bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah ketika melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan bahwa jika ia mengajar tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah teman-teman guru semua, berikut ini adalah praktek coaching menggunakan model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Fitri, silakan masuk. Ya, silakan duduk Bu. Ya Bu, terima kasih. Lagi sibuk ya Bu. Maaf sebelumnya jika mengganggu waktunya. Oh tidak, tidak satu kali sih. Tadi ada yang sedang saya kerjakan, jadi nggak selesai kok. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Dulu saya mau cerita sama Ibu dan bertukar pendapat dengan Ibu Nita. Apa boleh? Tentu saja boleh. Dengan senang hati kok. Silakan. Apa nih yang mau diceritakan? Ini Bu, kebetulan kemarin sekolah kita ada supervisi dari pengawas yang dari kantor dinas. Dan kebetulan kelas saya yang disupervisi Bu. Kemudian saya mendapat teguran dari pengawas yang disampaikan melalui kepala sekolah Bu. Ya, tegurannya berupa bahwasannya saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Padahal saya sudah mengembangkan materi sesuai dengan kurikulum dan mengambil beberapa literatur dari internet. Saya juga membuat lembar kerja untuk murid saya karena materinya sudah lengkap, jadi saya tidak menggunakan buku teks lagi. Sementara dari pengawas dinas kemarin, saya mendapat teguran harus menggunakan buku teks. Saya bingung Bu, gimana menurut Ibu Nita? Terus sebelum kita diskusi nih, apa nih tujuan Ibu mau diskusi dengan saya? Apa nih tujuannya sebelum kita lanjutkan diskusi kita? Sebenarnya tujuan saya Bu mau sharing dengan Ibu tentang cara ngajar saya. Apakah saya melanjutkan dengan cara saya atau saya hanya menggunakan buku teks saja? Gimana menurut Ibu? Oh gitu. Ada lagi kah yang ingin Ibu mencapai setelah kita diskusi ini? Saya juga ingin mendapat solusi Bu atas permasalahan saya ini. Terus kemarin waktu Ibu Fitri mengajar, Ibu Fitri bahan ajarnya apa nih yang menggunakan untuk mengajar? Gini Bu, saya menggunakan bahan ajar dari internet.
Saya juga membuat lembar kerja untuk siswa saya juga membuat rangkuman yang menarik, sehingga saat mengajar saya tidak lagi berpatokan sama buku teks. Kalau kita hanya berpatokan sama buku teks, saya rasa anak-anak tidak akan mendapat materi yang luas, karena di buku teks materinya secara umum saja. Kalau dari internet, selain materinya luas, anak-anak juga lebih menarik, Bu. Jadi anak-anak tidak bosan. Oh gitu ya. Berarti sebagai bahan ajar Bu Fitri apa nih? Kan udah mencari bahan dari internet segala macam, dan saya kira itu sudah menarik ya. Terus bahan ajar Bu Fitri apa nih? Saya juga membuat lembar kerja siswa dan modul sendiri, Bu. Oh bagus sekali, menurut saya itu udah keren ya bahan ajarnya. Hanya berarti Bu Fitri cuma tidak menggunakan buku teks saja ya. Iya, Bu, karena kalau saya menggunakan kedua-duanya, antara buku teks dan modul, saya bingung, Bu, jadi tidak fokus, makanya saya gunakan modul saja. Oh begitu ya. Terus menurut Bu Fitri dengan pembelajaran seperti yang sudah Bu Fitri buat nih, gimana tentang pembelajarannya terhadap anak-anak? Apakah efektif dengan cara yang Bu Fitri buat itu? Kalau menurut saya sih, Bu, anak-anak lebih siap dan mampu dalam mengerjakan soal. Mereka itu lebih paham. Kalau buku teks saja, saya rasa mereka masih seperti kurang paham, gitu, Bu. Seperti kurang jelas, gitu. Karena materinya masih umum, jadi anak-anak masih kesulitan saat mengerjakan tugas soalnya, Bu. Oh gitu ya. Jadi di buku teks itu menurut Bu Fitri materinya masih umum, tidak terlalu luas seperti bahan yang dari internet ya Bu ya. Nah, kalau menurut saya itu sebenarnya sih udah bagus. Cuman terus apa nih yang akan Bu Fitri lakukan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, tapi Bu Fitri juga tetap masih bisa mengembangkan pembelajaran terhadap anak-anak sehingga tetap efektif dalam belajar. Ya, Bu. Saya pengennya pembelajaran yang saya lakukan mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah, Bu. Saya juga ingin menyarankan kepada kepala sekolah bahwa selain buku teks, tidak ada salahnya juga saya menggunakan media lain. Jadi di samping saya menggunakan buku teks, saya juga menggunakan modul. Oh gitu. Berarti Bu Fitri ini masih tetap membutuhkan kebutuhan ya dari Iya, kepala Bu. sekolah terhadap pembelajaran yang Bu Fitri buat. Jadi selain selain menggunakan buku teks, modul tetap digunakan ya. Iya. Oke. Terus anak-anak tetap membawa buku teks berarti ya, walaupun dengan menggunakan modul itu tadi gitu ya. Terus kapan nih kira-kira Bu Fitri akan menerapkannya bersama membawa buku teks juga Bu Fitri kapan nih mau diterapkan? Keinginan saya sih, saya rasa mungkin secepatnya ya, Bu, sesegera mungkin. Komitmen saya akan menerapkan hal tersebut secepatnya, insya Allah. Ya. Terus kira-kira ada nggak yang Ibu Fitri mau minta bantuannya supaya Bu Fitri lebih fokus dalam mengajar gitu? Ada nggak? Mau minta bantuan teman mungkin atau siapa? Misalnya kayak kita kerja gitu kan, Iya. saya mungkin atau ya, bantuan saya. mungkin akan minta sharing atau pendapat dari teman-teman. Saya akan mengajak sharing teman saya, mungkin Bu Hilman yang akan menjadi teman sharing saya, akan minta pendapatnya agar saya lebih fokus dalam mengajar. Ya, tapi dari saat ini Bu Fitri berkomitmen akan mengembangkan tetap pembelajarannya dengan menggunakan modul dan buku teks ya, juga menggunakan bantuan di rumah ya. Saya rasa itu yang sangat bagus ya, apalagi Bu kan senior di sekolah kita ya Bu ya. Terus gimana nih perasaan Bu Fitri? Udah cerita ke saya nih tentang permasalahannya ditegur dengan kepala sekolah tadinya ya kan, tentang cara mengajar. Gimana nih perasaannya sekarang?
Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih lega Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oh, sama saya juga senang bisa membantu Bu Titi kalaupun ada permasalahan lagi mau cerita boleh atau mungkin membutuhkan bantuan saya juga boleh ya Bu ya. Nah, jadi tetap semangat ya Bu Titi dalam mengembangkan pembelajarannya. Eh, Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya izin pamit dulu karena sudah biar masuk ke kelas Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih Bu.